Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi melalui video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Tak lupa selawat dan salam marilah sama-sama kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan ditempatkannya di sisi kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa saya ucapkan hormat kepada Bapak pengampu dosen mata kuliah sistem operasi, yaitu Bapak Muhammad Siddiq STMkom selaku mata kuliah sistem operasi, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 2 dari sistem operasi akan membacakan presentasi kami, yaitu mengenai layanan dan layanan antarmuka sistem operasi. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 6 orang yang akan membacakan masing-masing materinya, yaitu materi pertama yaitu jenis dan layanan dan antarmuka sistem operasi, yaitu yang akan dibacakan oleh Aidil Suhandra. Materi 2 yaitu sistem calls yang akan dibacakan oleh Julfira Elisa Chan. Materi 3 yaitu mengenai application program interface atau APA yang akan dibacakan oleh Dinda Wanti Sinaga. Materi keempat yaitu jenis sistem calls yang akan dibacakan oleh Rizky Rahmayati Stompul. Kemudian materi 5 yaitu sistem programs yang akan dibacakan oleh Ica Khairani. Kemudian materi ke-6 yaitu application program yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya yang akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Aidil Suhandra yang akan membacakan mengenai jenis layanan dan antarmuka sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Suhandra. Saya dari kelas SI 3D dengan nomor NIM 20220162. Di sini, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Layanan dan Antarmuka Sistem Operasi. Di sini saya sebagai pembaca materi 2 akan menjelaskan apa itu antarmuka dan sistem operasi beserta dengan layanan-layanan sistem operasi atau antarmuka. Antarmuka sistem operasi. Antarmuka atau sistem operasi merupakan penghubung atau jalur atau jembatan antara kita sebagai user dengan gadget yang ingin kita operasikan, seperti laptop ataupun handphone. Di sini saya ambil contoh yang paling simpel saja, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita bawa kemana-mana, yaitu handphone. Handphone ini memiliki sistem operasi atau sistem antarmuka, yang dimana sistem operasi atau sistem antarmuka ini ada 2 jenis OS-nya atau ada 2 jenis basisnya, yaitu yang pertama Android, yang kedua iOS. Saya ambil contoh Android. Di sini saya memegang HP dari merek brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Di sini Samsung Galaxy A32 merupakan sistem antarmuka atau sistem operasi yang menggunakan basis Android, yang di dalamnya menggunakan sistem operasi bernama One UI. One UI ini memiliki arti yang berarti satu UI untuk semua gadget, yang artinya bahwa semua gadget Samsung atau semua alat elektronik yang dibuat oleh Samsung dapat kita kontrol melalui HP saja, karena semua alat elektronik ataupun barang-barang yang dibuat oleh Samsung bisa kita operasikan hanya dengan HP saja. Itulah keistimewaan dari One UI, yang berarti satu UI untuk semua. Baiklah, kita akan lanjut ke penjelasan dari apa itu antarmuka dan sistem operasi. Pengertian antarmuka atau sistem operasi. Antarmuka, pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka, pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna lain atau user dan memberikan informasi kepada pengguna lainnya atau
serta user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Jadi intinya bahwa antarmuka atau sistem operasi ini, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, merupakan jembatan bagi kita sebagai user dengan gadget yang ingin kita operasikan seperti laptop ataupun handphone. Yang kita bisa ambil contoh laptop. Laptop di sini menggunakan sistem antarmuka yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Namun rata-rata laptop sekarang memang menggunakan sistem antarmuka berbasis GUI, Graphical User Interface. Namun di sini laptop ini terbagi menjadi dua basis sistem operasi, yang ada yang berbasis macOS yang itu buatan dari Apple, ada yang berbasis Windows buatan dari Windows. Di sini kita lanjut penjelasannya. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Intinya yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ibaratkan sistem antarmuka ini merupakan jembatan yang menghubungkan kita user dengan gadget yang ingin kita operasikan seperti laptop ataupun handphone. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa pengertian dari antarmuka atau sistem operasi ini merupakan jembatan bagi user untuk bisa berinteraksi atau berhubungan atau mengoperasikan gadget yang ingin ia operasikan. Jenis antarmuka terbagi menjadi dua, yaitu Command Line Interface atau CLI. Command Line Interface atau CLI ini kita bisa bercontoh satu sistem antarmuka yang berbasis CLI, yaitu Linux. Linux ini merupakan sistem antarmuka yang sudah lama sebelum adanya Windows. Semua komputer dahulu menggunakan sistem antarmuka berbasis CLI atau Command Line Interface. Jadi di sini Linux ini gambarnya seperti kita menggunakan sistem operasi atau sistem antarmuka, namun tidak ada tampilan animasi atau grafik atau gambaran tentang sistem itu, hanya yang berupa tulisan ataupun perintah-perintah yang akan kita masukkan nantinya untuk mengoperasikan Linux ini. Jadi intinya CLI ini hanya berupa sistem antarmuka yang dioperasikan menggunakan perintah teks ataupun kita bisa sebut dengan command. Di sini yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI. Graphical User Interface atau GUI merupakan sistem antarmuka yang kita temukan banyak saat ini. Kita bisa bercontoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan sistem antarmuka yang berbasis GUI, Graphical User Interface, yaitu yang digunakan oleh smartphone kita, di mana sistem operasi misalnya Samsung menggunakan Wi-Fi itu merupakan basis dari sistem antarmuka yang berbasis GUI, Graphical User Interface. Yang kedua, selanjutnya adalah jenis-jenis antarmuka sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu Command Line Interface atau CLI. CLI adalah suatu sistem pada sistem operasi yang berbasis perintah atau teks. Sesuai apa yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa CLI ini merupakan sistem operasi atau sistem antarmuka yang berbasis perintah atau teks. Kita bisa menjalankan atau mengoperasikannya hanya dengan menggunakan perintah atau teks. Namun CLI ini tidak memiliki tampilan seperti ini yang memiliki grafik atau gambar gitu. CLI ini hanya berupa tulisan atau coding-coding yang bisa kita kenal saat ini. Intinya CLI ini yang berupa kayak sebuah baris perintah yang teks yang kita masukkan untuk mengoperasikan CLI ini tersebut. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, penggunanya dapat menggunakan keyboard dengan mengetikkan komen atau perintah tersebut. Sama seperti yang sudah saya jelaskan, kita lanjut saja. Dalam penerapan CLI lebih ditunjukkan untuk sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server yang dioperasikan oleh IT administrator
Karena jika menggunakan CLI rasa lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Word. Kenapa IT administrator lebih cocok menggunakan CLI? Karena jika IT administrator menggunakan Word, maka pekerjaan mereka akan terhambat. Karena Word ini merupakan sistem antarmuka yang berbasis tampilan, di mana jika kita ingin editing sesuatu, kita harus mencari settingan di mana, di icon mana, bentuknya gimana, tampilan seperti apa, kita harus cari dulu. Sedangkan kalau di CLI ini kita cuma menghafal garis perintah atau garis teks untuk menjalankan suatu perintah supaya bisa menunjukkan apa yang ingin kita setting. Intinya IT administrator ini cocok menggunakan CLI karena hal ini dapat mempermudah mereka dalam pengerjaan suatu yang berkaitan dengan bidang mereka, ya seperti menjadi admin dari sebuah aplikasi, admin dari sebuah website, ataupun admin dari sebuah perusahaan yang lainnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada kelebihan dari command line interface atau CLI. Yang pertama, performa lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena CLI ini lebih ringan daripada Word. CLI ini hanya berupa garis perintah seperti yang pertama dan suatu settingan atau suatu operasi yang ingin kita lakukan. Kita harus menentukan perintahnya dulu, baru kita akan muncul ke bagian menu dari perintah tersebut. Kita bisa menyettingnya dengan menggunakan garis-garis perintah selanjutnya. Yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan. Kenapa lebih efisien dalam penggunaan? Karena penggunaannya lebih simpel. Karena kita hanya perlu menggunakan garis perintah atau garis teks yang ingin kita masukkan, ingin kita setting, ingin kita jalankan di sistem antarmuka command line interface ini. Baru hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang mudah. CLI ini tidak perlu memerlukan sistem antarmuka, setiap pemilikan tidak perlu memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi karena CLI ini ringan, jadi hanya perlu memiliki spesifikasi hardware yang rendah pun masih bisa berjalan. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari command line interface atau CLI. Yang pertama, kurang menarik dan membosankan bagi yang awal. Artinya adalah ini memang kurang menarik bagi orang yang tidak pernah mengenal cara kerja dari command line interface ini. Seperti kayak yang saya lakukan, jika orang yang sering mengoperasikan Word disuruh pindah ke mengoperasikan Linux atau CLI, dia bakal membosankan dan bakal kelihatan kayak orang yang nggak tahu apa dengan sistem antarmuka atau sistem operasi. Karena command line interface ini kita harus melakukan garis perintah supaya kita bisa mengoperasikan dari CLI tersebut. Kedua, harus mengingat baris dan perintah. Saya yang saya sudah bilang sebelumnya, kita harus melakukan mengingat baris dan melakukan perintahnya supaya bisa menjalankan operasi dari CLI ini. Dan selanjutnya adalah graphical user interface atau GUI. GUI adalah satu sistem antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar bisa mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Di sini kita bisa melihat bahwa GUI ini menghadirkan sistem antarmuka yang memberikan kita grafis dari suatu sistem operasi. Namun GUI ini tidak cocok untuk semua orang karena GUI ini lebih cocok pada orang yang memang benar-benar awam soal command line interface atau CLI. Yang kedua adalah menu grafis. Di sini maksudnya terdapat tampilan yang lebih ditekankan untuk membuat sistem operasi yang user friendly agar para pengguna lebih nyaman. Intinya memang menu grafis di sini artinya menyediakan grafis yang bisa digunakan oleh user juga, karena
basis dari GUI ini yaitu user friendly, artinya membuat kenyamanan bagi user yang menggunakannya. Kelebihan dari graphical user interface GUI. Yang pertama, desain menarik dan user friendly. Desainnya memang menarik dan user friendly, karena jika orang sekarang bisa memilih sistem antarmuka mana yang kami pilih, kebanyakan memilih GUI ini karena desainnya menarik dan user friendly, lebih nyaman digunakan tanpa kita harus menghafal garis perintah atau menghafal teks-teks yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan sistem antarmuka seperti CLI sebelumnya. Yang kedua, tidak membosankan. Yang ketiga, tidak perlu mengingat baris satu perintah. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan grafikal user interface atau performa lebih berat. Ya, GUI ini merupakan sistem antarmuka yang lebih berat, performanya lebih berat. Ini cara lebih berat bagi sistem lebih berat karena GUI ini menampilkan grafis, yang mana grafis itu pasti memakan banyak ruang di dalam hardware untuk mengolah grafis tersebut. Kita bisa ambil contoh kasus ini Windows 11 dan Windows 12 dan Windows 11 yang memiliki tampilan yang sangat berat karena hampir semua sisinya mengandung animasi, maka daripada itu artis bisa mengurangi daya baterai. Yang kedua, bisa memberatkan sistem hardware secara cepat. Yang kedua, harga lisensi terlalu mahal. Ya, ini harga lisensinya terlalu mahal karena berbeda dengan CLI harga lisensinya lebih murah karena sistem antarmukanya pun lebih simpel. Berbeda dengan graphical user interface itu, harga lisensinya lebih mahal karena dia menggunakan sistem antarmuka yang lain berbasis dengan kode atau animasi atau panggilan itu intinya memberikan tampilan kepada kita sekitar kebutuhan spesifikasi hardware yang lebih besar. Jika ini menggunakan sistem operasi ini, berarti kita harus memiliki spesifikasi hardware yang lebih besar dan mempunyai agar setiap cara kerja dari sistem antarmuka ini dapat bisa tanpa ada kendala ataupun kalau kita istilahkan sekarang crash, error atau blank. Apalagi banyak kejadian sekarang Windows yang screen reading, langsung tampilannya langsung putih tanpa ada munculnya baru 2 pixel dan tampilannya langsung biru menandakan bahwa sistem operasinya error atau sistem antarmukanya error. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pembaca ketiga, yaitu akan menjelaskan tentang sistem calls. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu antarmuka dan sistem operasi, dan sekaligus dengan layanan-layanan dari sistem operasi. Jika ada kesalahan informasi ataupun informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Aidil Sandra dengan nomor NIM 220162 meminta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Aidil Sandra yang telah menyampaikan materi selengkap-lengkapnya. Selanjutnya, materi mengenai sistem calls yang akan dibacakan oleh Julfira Elisa Chan. Kepada Julfira, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfira Elisa Chan dengan NIM 220123 kelas SI 3D. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya.
dan saya akan membacakan apa itu sistem calls. Sistem calls adalah tata cara pemanggilan program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem calls berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai pengertian dari sistem calls. Sistem calls merupakan sekumpulan layanan yang digunakan untuk mengakses kernel. Sistem calls juga digunakan untuk mengimplementasikan berbagai layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Umumnya, sebagai rutin-rutin yang ditulis dengan bahasa C atau C++ atau beberapa tugas yang mengakses hardware secara langsung menggunakan bahasa rakitan. Biasanya, programmer lebih memilih Application Programming Interface atau API dibandingkan dengan low-level programming. System calls atau biasa dikenal sebagai syscall adalah sebuah instruksi mirip dengan instruksi ADD atau jump. Pada tingkat tinggi, sebuah system calls adalah cara sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan sesuatu untuknya. Jika kita seorang programmer dan kita membutuhkan untuk membaca dari sebuah file, kita akan menggunakan sistem call untuk meminta sistem operasi untuk membaca file tersebut untuk kita. Cara sistem calls bekerja adalah sebagai berikut. Pertama-tama, user program akan men-setup argumen untuk sistem call. Salah satu argumen adalah nomor sistem call. Perlu dicatat bahwa semua dilakukan secara otomatis oleh fungsi library kecuali jika kita menulis menggunakan bahasa assembler. Sesudah semua argumen di setup, program akan menjalankan instruksi system calls. Instruksi ini akan menyebabkan exception event yang akan menyebabkan prosesor untuk jump ke satu address dan mulai menjalankan program atau kode di address tersebut. Instruksi di alamat yang baru akan menyimpan state user program, menentukan sistem call apa yang kita inginkan, kemudian call function tersebut di kernel yang mengimplementasikan sistem call. Setelah selesai, maka mengembalikan program state dan kembali ke user program. Sebuah sistem call adalah salah satu cara agar function yang didefinisikan dalam device driver untuk bisa dipanggil. Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, dipersilahkan membaca selanjutnya. Contoh sistem call. Berikut kita akan mulai memperlihatkan kode beserta sedikit teorinya. Kita akan mengikuti gerakan dari sistem calls. Kita akan mengikuti gerakan dari sistem call read, mulai dari instruksi sistem call dijalankan. Arsitektur PowerPC akan digunakan sebagai contoh dari kode yang spesifik arsitektur. Di PowerPC, saat kita menjalankan sistem calls, prosesor akan jump ke address 0xC00. Kode pada lokasi ini didefinisikan pada file arch atau ppc atau kernel atau hit.s. Keuntungan sistem calls: menggunakan sistem calls sama antarmuka untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam file system. Sedangkan untuk kerugian sistem calls dengan menggunakan antarmuka yang sama adalah bahwa mungkin akan sulit untuk menangkap fungsi peralatan tertentu dalam konteks akses file API, sehingga baik mengakibatkan hilangnya fungsi atau kerugian kinerja.
Baik, sampai sinilah penjelasan apa itu sistem CALS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Zulfira Elisa Chan telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai application program interface, yaitu APA yang akan dibacakan oleh Dinda Wanti Sinaga. Kepada Dinda Wanti Sinaga saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wanti Sinaga. Saya berasal dari kelas SI 3D. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dan saya akan membacakan mengenai materi API atau disingkat dengan Application Programming Interface. Nah, API atau Application Programming Interface ini merupakan perantara server dengan aplikasi. Mungkin kita sedang bertanya-tanya apa itu API, padahal setiap kali menggunakan aplikasi seperti Facebook, mengirim pesan, ataupun memeriksa cuaca di smartphone, kita pasti menggunakan API. Nah, API ini merupakan sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi software. Singkatnya, API ini adalah pengembangan dan inovasi software yang memungkinkan berbagai aplikasi bertukar data dan fungsionalitas dengan mudah dan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja API. Cara kerja API bisa kita bayangkan dengan kita sebagai pelanggan di toko es krim. Misalnya ada 3 aspek penting dalam API, yaitu pengguna, kemudian pengguna ataupun user, kemudian pelayan, dan juga dapur, atau lebih diistilahkan dalam API ini seperti server web. Nah, sebagai pelanggan, kita akan memberitahu pelayan tentang es krim pesanan kita. Lalu pelayan akan meminta ke dapur. Setelahnya, pelayan akan mengantarkan es krim sesuai pesanan. Nah, dalam hal ini, API bertindak sebagai perantara antara pengguna dan server web. Nah, API juga merupakan abstraksi atau konsep dasar dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme kompleks dengan hanya berfokus pada detail penting. Secara umum, API ini bekerja sebagai pembuka pintu ke perangkat lunak atau data berbasis web. API terbagi lagi menjadi 4 jenis, di antaranya yaitu yang pertama, Public API. Public API merupakan jenis API terbuka yang tersedia untuk digunakan oleh pengembang atau bisnis eksternal. Nah, perusahaan yang mengembangkan strategi bisnis dengan pelibatan berbagai aplikasi dan data dengan bisnis lain akan mengembangkan dan menawarkan API kepada publik. API jenis ini umumnya melibatkan autentikasi dan otoritas moderat. Kemudian, jenis API yang kedua yaitu Private API. Private API atau seringkali juga disebut dengan API internal, ini merupakan API yang digunakan di dalam suatu perusahaan secara eksklusif untuk menghubungkan sistem dan data dalam bisnis. Nah, API internal ini misalnya dipakai untuk menghubungkan sistem penggajian ataupun pengorganisasian sumber daya manusia. Jenis API yang ketiga yaitu Partner API. Partner API merupakan API dari pihak ketiga atau mitra yang memfasilitasi kegiatan B2B atau business to business secara khusus lewat perjanjian tertentu. Nah, pengguna API dari pihak eksternal ini dilakukan secara selektif dalam beberapa bisnis yang ingin membagikan data dengan perusahaan lain secara khusus. Kemudian jenis API yang terakhir yaitu Composite API. Composite API secara umum merupakan penggabungan 2 atau lebih API untuk menyusun urutan operasi yang terkait atau saling bergantung satu sama lain. Nah, Composite API ini dapat bermanfaat untuk mengatasi perilaku API yang kompleks atau terkait erat dengan
dan terkadang dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja dibandingkan api individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur api. Nah, arsitektur api ini mengacu pada proses pengembangan antarmuka perangkat lunak yang memaparkan data back-end dan fungsionalitas aplikasi untuk digunakan dalam aplikasi baru. Nah, arsitektur API ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tiga bagian maksudnya. Yang pertama yaitu RPC. RPC ini merupakan singkatan dari Remote Procedure Call, yang merupakan gaya arsitektur sistem API terdistribusi. RPC ini sudah ada sejak tahun 1980 dengan konsep sentralnya pada prosedur. Nah, arsitektur RPC dalam API ini bertugas memanggil prosedur jarak jauh secara sederhana, seperti pada proses pemanggilan prosedur lokal. Kemudian arsitektur yang kedua yaitu SOAP. SOAP atau disingkat dengan Simple Object Access Protocol merupakan arsitektur yang bergantung pada XML atau Extensible Markup Language dan dijalankan dengan skema pendefinisian kerangka pesan API yang diketik dengan sangat kuat. Nah, SOAP ini memungkinkan semua data yang disimpan dalam dokumen tertentu. Kemudian arsitektur yang ketiga dari API yaitu REST atau disebut dengan Representational State Transfer. REST ini merupakan arsitektur API yang dapat dengan cepat menjadi model desain yang disukai untuk publik. Sebabnya arsitektur API jenis ini bergantung pada protokol komunikasi stateless dan juga HTTP atau disingkat dengan Hypertext Transfer Protocol. Dibandingkan dengan SOAP, REST ini amat bergantung pada fungsi atau pengodean tertentu. Materi selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan mengenai contoh penggunaan API. Contoh penggunaan API yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama, login universal. Nah, contoh API yang paling populer dan bisa kita temui setiap saat adalah kemudahan untuk masuk ke situs menggunakan detail profil Facebook, Twitter, ataupun Google. Nah, fitur ini sangat praktis karena membuat situs manapun memanfaatkan API untuk mengautentikasi pengguna dengan cepat. Fitur ini juga menghemat waktu karena kita tidak perlu repot mengisi profil baru untuk setiap layanan, situs, ataupun keanggotaan baru. Kemudian yang kedua yaitu proses pembayaran third party. Contoh penggunaan API lainnya dalam proses pembayaran ke pihak ketiga, misalnya PayPal. Sekarang kita bisa leluasa membayar produk secara online tanpa harus mengungkap data pribadi ataupun memberikan akses kepada individu yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan pemesanan travel. Nah, melalui API ini kita sebagai pengguna bisa membandingkan opsi termurah untuk setiap tanggal dan tujuan di berbagai layanan travel booking. Kita juga bisa mengakses ketersediaan dari hotel dan maskapai penerbangan. Kemudian yang keempat yaitu Google Maps. Salah satu contoh paling umum dari API adalah Google Maps. Selain API menampilkan peta statis atau interaktif, aplikasi menggunakan API dan fitur lain untuk memberikan petunjuk arah atau tempat menarik kepada pengguna. Kemudian contoh yang terakhir yang dapat saya berikan yaitu Twitter. Setiap tweet berisi berbagai macam info, mulai dari penulis, ID yang unik, pesan, waktu posting, hingga tempat. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai API. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Dinda Wantisnaga atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai
jenis sistem calls yang akan dibacakan oleh Rizky Rahmayati Istompul. Baiklah, kepada Rizky Rahmayati saya persilakan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Dinda, yaitu jenis-jenis sistem calls. Yang pertama ada pengertian sistem calls. Sistem calls yaitu penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya sistem call menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari jenis-jenis system calls, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis system calls-nya. Yang pertama ada proses control, yaitu mengontrol proses yang berjalan pada komputer sehingga dapat berjalan dengan baik dan tanpa gangguan. Selanjutnya itu ada file management, dan file management ini bertujuan untuk memanajemen file-file yang berjalan pada program sehingga saat program dijalankan dapat terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya ada device management, yaitu memanage device atau perangkat apa saja yang digunakan dalam program yang telah dijalankan oleh user atau pengguna tersebut. Selanjutnya itu ada information maintenance. Information maintenance ini yaitu sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Yang terakhir itu ada communication. Communication ini sebagai pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Sementara itu, kategori system calls ada 5. Yang pertama itu ada control process atau end of board, di mana mengambil load dan mengeksekusi atau execute, membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengatur atribut proses. Yang kedua ada manipulasi file. Manipulasi file ini membuat dan menghapus file, membuka dan menutup, membaca, menulis dan meresposisi file, serta menentukan dan mengatur atribut file. Kategori yang ketiga yaitu manipulasi device, yaitu meminta dan membebaskan device, membaca, menulis dan meresposisi device, menentukan dan mengatur atribut device. Yang keempat ada informasi lingkungan, bertujuan untuk mengambil dan mengatur waktu dan tanggal, mengambil dan mengatur sistem data, mengambil dan mengatur proses file dan atribut-atribut device. Yang terakhir itu ada komunikasi yang bertujuan untuk membuat dan menghapus sambungan, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Rahmayati Istompul atas penjelasan materinya dengan sangat jelas dan singkat. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai sistem program yang akan dibacakan oleh Ica Khalirani. Kepada Ica, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem program. Baiklah, kita langsung masuki ke bagian pengertian sistem program. Sistem program merupakan kumpulan komponen dan seni atau desain dari program tertentu. Dan sistem program digunakan untuk memprogram perangkat lunak sistem operasi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem program. Sistem program dapat dibagi menjadi 7 bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah manipulasi file. Program sistem ini digunakan untuk memanipulasi file sistem. Ini dilakukan menggunakan berbagai perintah seperti hapus, salin, ganti nama, cetak, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah informasi status. Informasi status menyediakan data yang diperlukan tentang status sistem saat ini atau sebelumnya. Ini memungkinkan termasuk tanggal sistem, waktu sistem, memori yang tersedia di sistem, ruang disk, dan pengguna yang masuk. Dan yang ketiga yaitu memodifikasi berkas. Program sistem yang digunakan untuk memodifikasi file atau berkas pada dasarnya mengubah data dalam file
dan memodifikasinya dengan cara lain. Dan yang keempat adalah dukungan bahasa pemrograman. Program sistem ini menyediakan fitur dukungan tambahan untuk bahasa pemrograman yang berbeda. Beberapa contohnya adalah compiler, debugger, dan lain-lain. Ini mengkomplikasikan sebuah program dan memastikannya bebas dari kesalahannya. Dan yang kelima adalah pemuatan dan eksekusi program. Pemuatan dan eksekusi program memastikan bahwa program dapat dimuat ke dalam memori dan dijalankan dengan benar. Dan yang keenam adalah komunikasi. Program sistem ini diperlukan untuk komunikasi sistem seperti browser web. Browser web memungkinkan sistem untuk berkomunikasi dan mengakses informasi jaringan sesuai kebutuhan. Dan yang ketujuh adalah program aplikasi. Program aplikasi dapat menjalankan berbagai layanan sesuai kebutuhan pengguna. Ini termasuk program untuk sistem database, pengolahan kata, alat plot, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem program. Program sistem atau sistem program berfungsi sebagai bagian dari sistem operasi. Secara tradisional, terletak di antara antarmuka pengguna dan panggilan sistem. Tampilan pengguna sistem sebenarnya ditentukan oleh program sistem dan bukan panggilan sistem. Karena itulah yang berinteraksi dengan mereka, dan program sistem lebih dekat ke antarmuka pengguna. Dan sistem program bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak dan memberikan layanan kepada perangkat keras komputer. Perangkat lunak sistem menjalankan perangkat lunak aplikasi. Ini membantu menjalankan perangkat lunak aplikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem program. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ica Khairani atas penjelasan dari materi sistem programs dengan sangat baik. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya yang terakhir, yaitu mengenai application programs yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Roni Gunting. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu mengenai application programs. Materi pertama yaitu kita masuk ke pengertian application programs. Apa itu application programs? Application programs merupakan program komputer dengan sebuah aplikasi, yaitu yang terdiri dari software atau perangkat lunak komputer yang telah dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan berbagai masalah khusus seperti program pengajian dan lain sebagainya. Sistem operasi komputer atau OS berfungsi untuk melakukan operasi-operasi dasar dengan menambahkan atau menginstal suatu program aplikasi ke dalam sistem operasi tersebut. Maka program aplikasi akan melengkapi kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Program aplikasi dibuat oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman untuk sebuah keperluan dan fungsi khusus. Jadi aplikasi programs ini seperti sebuah software yang telah dibuat menjadi mempunyai sebuah tampilan yang disebut sebagai GUI atau Graphical Interface atau Graphical User Interface yang akan membuat tampilan menjadi lebih menarik dan lebih diminati oleh para pengguna. Lalu di dalam sebuah application program terdapat beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, kita masuk ke application software. Application software atau sering disebut sebagai software mempunyai fungsi-fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Untuk contoh dari presentasi misalkan PowerPoint dan lain sebagainya. Dan pengolahan data misalnya seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Aplikasi software bukan saja bisa melakukan pengolahan data seperti contoh misalnya tadi presentasi pengolahan data, bisa juga sebagai aplikasi media seperti misalkan Google Player, VLC, browser, Firefox, Google Chrome, itu merupakan application software. Yang kedua adalah operating system. Operating system atau sistem operasi berfungsi untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh dari operating system di sini adalah misalkan seperti Windows, macOS, Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai sistem operasi atau sebagai sebuah tampilan dari sebuah komputer untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Yang ketiga ada program
programming language atau bahasa pemrograman. Programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi untuk memberikan instruksi standar pada komputer. Bahasa pemrograman di sini misalkan seperti Dev C++, Java NetBeans, PHP, JavaScript dan lain sebagainya yang digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi yang baru. Lalu lanjut kita ke bagian contoh-contoh application programs. Di sini ada beberapa contoh dari application programs. Yang pertama adalah program aplikasi grafis. Program aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh para pengguna atau user yang biasanya bergerak di bidang desain grafis, terutama untuk menggambar dan pengolahan gambar atau foto. Contoh dari program aplikasi grafis ini misalkan seperti CorelDRAW, ada Photoshop, Photoscape, Adobe Lightroom, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah program aplikasi pengolah kata. Software pengolah kata ini banyak digunakan oleh para pengguna komputer baik di sekolah, di kantor, bahkan di rumah. Contoh dari aplikasi pengolah kata ini adalah seperti Microsoft Word, Office 365, Google Docs, OpenOffice, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah program aplikasi pengolah angka. Software pengolah angka merupakan software aplikasi yang paling sering digunakan oleh para user, terutama bagi orang kantoran. Bagi yang mengolah data yang berbentuk angka yang memerlukan berbagai macam penghitungan, pembuatan tabel, grafik, dan sebagainya. Contoh umumnya untuk aplikasi ini seperti Microsoft Excel yang dibuat oleh Microsoft itu sendiri. Lalu, contoh aplikasi program yang keempat adalah aplikasi pengolah data atau database. Program aplikasi ini digunakan untuk mengkoordinasikan dan memproses kumpulan data-data yang tersimpan. Data-data tersebut diorganisasikan dalam bentuk struktur data seperti field, record, karakter, dan file. Contoh dari aplikasi pengolah data database ini seperti misalkan MySQL dan sebagainya. 5. Ada program aplikasi penerbitan. Program aplikasi penerbitan ini biasanya dimanfaatkan oleh para user yang bergerak di bidang penerbitan, seperti majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Software ini mampu menggabungkan tulisan dan gambar dengan berbagai desain yang menarik. Contohnya seperti Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Ventura Publisher, Microsoft Publisher, Word Express, dan sebagainya. Yang keenam ada program aplikasi multimedia. Salah satu software yang paling sering dimanfaatkan oleh para user komputer, terutama untuk keperluan presentasi yang baik dimanfaatkan. Misalkan seperti animasi, suara maupun video. Contoh aplikasi multimedia ini banyak sekali, seperti misalkan Video Media Player atau WMP, Real Player, VLC, GOM Player, MX Player, Winamp, dan lain sebagainya yang melakukan pemutaran suatu multimedia di dalam sebuah komputer. Lalu selanjutnya adalah program aplikasi komunikasi. Aplikasi komunikasi adalah aplikasi yang digunakan oleh user untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya secara online. Komunikasi yang dilakukan biasanya seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar dan video, serta melakukan video calls. Contoh dari program aplikasi komunikasi ini seperti misalkan WhatsApp Web, Telegram, Messenger, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya yang sudah memiliki beberapa aplikasinya. Yang ke-8 adalah program aplikasi permainan. Program aplikasi permainan atau game adalah aplikasi yang digunakan oleh user atau pengguna sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan rasa bosan atau lelah. Contoh dari program aplikasi permainan ini banyak sekali, seperti misalkan kita ambil contoh Fortnite, PUBG, GTA, Resident Evil, FIFA, PES, dan lain sebagainya. Banyak sekali dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baiklah, dikarenakan materi terakhir yang telah dibacakan oleh saya sudah berakhir, maka berakhir sudah presentasi dari kami selaku dari kelompok 2 mengenai layanan dan
antarmuka sistem operasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.